pagi teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi di perkuliahan studi kelayakan bisnis. Pertemuan ke-6 ya. Ini tentang aspek perilaku konsumen. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada 4 bahasan. Yang pertama, perilaku konsumen dan lingkupnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian ada keputusan pemilihan konsumen dan perilaku konsumen pasca pemilihan produk. Kita akan masuk ke perilaku konsumen dan lingkupnya. Di sini perilaku konsumen ini didefinisikan oleh Engel dan Blackwell dan Miniart sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Jadi tidak hanya saat mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk, tapi juga perilaku konsumen ini termasuk dari proses yang mendahului sebelum dia memutuskan membeli dan menggunakan si produk, bahkan juga kegiatan atau aktivitas yang setelah dia mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk tersebut. Jadi luas ya. Kemudian untuk American Marketing Association, dia mendefinisikan perilaku konsumen itu sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita, di mana manusia itu melakukan aspek dalam hidup mereka. Di sini ada 3 ide dalam pengertian perilaku konsumen. Ada perilaku konsumen itu dinamis, yaitu perilaku konsumen itu kan berubah-ubah. Perilaku konsumen ini melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. Jadi perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti itu. Kemudian perilaku konsumen ini melibatkan pertukaran antar individu. Jadi perilaku konsumen ini dia contohnya misalkan satu konsumen dia mau menukarkan apa yang dia punya, dalam hal ini uang seperti itu, untuk ditukar ke individu lain yang memiliki barang yang si konsumen ini inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel-variabel dalam perilaku konsumen. Ada 3 variabel dalam perilaku konsumen menurut David Alodon dan Albert J. Deltabita. Ada variabel stimulus, yaitu variabel yang berada di luar individu yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya seperti merek, jenis barang, iklan, kemudian pramuniaganya, penataan barang dan ruangan toko. Kemudian ada variabel response, merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Contohnya ini keputusan membeli barang, pemberian nilai terhadap suatu barang, kemudian perubahan sikap terhadap suatu produk atau barang. Kemudian variabel intervening. Nah, variabel ini adalah variabel antara variabel stimulus dan respon. Variabel ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, kemudian sikap terhadap suatu peristiwa dan persepsi terhadap suatu barang. Nah, peran variabel ini adalah untuk memodifikasi variabel respon. Pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen ada 3. Yang pertama ada pendekatan interpretif, yaitu pendekatan yang menggali secara dalam perilaku konsumsi dan hal yang mendasarinya. Studi dilakukan melalui wawancara panjang dan focus group discussion untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa bagi konsumen dan apa yang dirasakan dan dialami konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Yang kedua ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini didasarkan pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral dalam ilmu sosiologi. Studinya dilakukan dengan eksperimental dan survei untuk menguji coba teori dan mencari pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi, kemudian membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen.
Yang ketiga ada pendekatan sains marketing. Pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistik. Studi ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di sini ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini jadi pengaruh lingkungan ini juga mempengaruhi perilaku konsumsi. Yang pertama, perilaku konsumen, Jadi ada faktor budaya. Nah, di sini budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Semisalkan katakanlah misalkan di Inggris gitu ya, ada budaya minum teh seperti itu. Lah, budaya itu yang mempengaruhi konsumsi masyarakat sana untuk membeli teh gitu ya, karena kan ada budaya minum teh, ada acara minum teh, mungkin sore hari minum teh. Nah itu sehingga si konsumen ini merasa dia membutuhkan produk teh itu karena ada budaya minum teh. Nah itu dia dapat mendasari keinginan dari si konsumen. Kemudian ada faktor kelas sosial. Perilaku konsumen ini dipengaruhi juga oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial konsumen. Misalkan kelas sosial suatu kelompok misalkan dalam keluarga seperti itu ya, keluarga mungkin si bapak, kemudian ada ibu, ada anaknya. Nah itu perilakunya tuh juga berbeda-beda seperti itu. Atau mungkin misalkan faktor sosial, misalkan anak sekolah seperti itu. Nah itu kebutuhan atau perilaku konsumsinya akan berbeda dengan misalkan kelas sosial, misalkan pekerja seperti itu. Kemudian ada faktor pengaruh pribadi. Keputusan pembelian ini dipengaruhi juga oleh karakteristik pribadi seperti umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Contohnya misalkan kalau umur pembelian misalkan kalau anak SD gitu ya, mereka akan cenderung perilakunya membeli barang-barang kayak mainan seperti itu. Anak-anak mungkin di bawah SD juga ya, anak-anak yang masih PAUD seperti itu. Tapi berbeda dengan keputusan pembelian anak-anak yang remaja atau mungkin dewasa awal seperti itu, mulai membeli baju, kemudian kosmetik untuk bersolek seperti itu. Kemudian ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini juga berperan dalam perilaku konsumen dalam hal siapa pengambil keputusan, pemberi pengaruh, siapa yang melakukan pembelian, dan siapa pemakai produknya. Kemudian ada faktor situasi, yaitu pengaruh yang timbul dari faktor khusus dalam waktu dan tempat yang spesifik. Jadi dalam situasi tertentu itu juga bisa mempengaruhi perilaku dari konsumen. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu. Individu berbeda dalam cara fundamental yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perbedaan yang paling penting di antara individu yaitu perbedaan dalam sumber daya. Ada 3 sumber daya konsumen, itu dia ada sumber daya ekonomi, kemudian ada sumber daya temporal, dan sumber daya kognitif. Untuk selanjutnya ada proses psikologis. Pemilihan barang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis. Ada motivasi, yaitu kebutuhan yang cukup menekan seseorang mencari, sehingga seseorang itu dia mencari cara untuk bagaimana caranya memuaskan kebutuhannya. Kemudian ada persepsi, yaitu proses di mana seseorang itu memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran.
atau persepsi, kemudian berdasarkan pengetahuan, dan berdasarkan kepercayaan si konsumen atau seorang itu terhadap produk. Kemudian ada keputusan pemilihan konsumen. Nah, di sini ada model perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Jadi ada konsumen individu, pengaruh lingkungan, kemudian penerapan dari perilaku konsumen pada strategi pemasaran. Itu akan mempengaruhi pembuatan keputusan konsumen. Kemudian konsumen akan menanggapi, ada tanggapan konsumen. Kemudian ada umpan balik bagi konsumen, evaluasi pasca pembelian, dan kemudian ada umpan balik umpan balik juga ini kepada penerapan dari perilaku. Jadi si tanggapan itu akan memberikan feedback ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan konsumen tadi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen ini di bagian kiri nih ya. Ada konsumen individual, kemudian lingkungan yang mempengaruhi konsumen, dan stimulus pemasaran atau strategi pemasaran. Konsumen individual ini dia pilihan membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal pada diri konsumen sendiri, seperti kebutuhan, kemudian persepsi terhadap karakteristik merek, kemudian gaya hidup, dan karakteristik kepribadian dari suatu individu. Untuk lingkungan yang mempengaruhi, di sini pilihan konsumen itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Misalkan katakanlah kita sekarang lagi tren TikTok gitu ya. Nah, seorang kadang membeli sesuatu produk gitu atau mencari jasa itu berdasarkan dari viral di TikTok seperti itu. Jadi lingkungannya yang mempengaruhi dia untuk melakukan pilihan. Kemudian ada stimulus pemasaran atau strategi pemasaran. Nah, ini pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan stimulus-stimulus seperti kayak pemasaran, kemudian iklan. Jadi untuk yang poin ketiga ini dari si pihak pemasarnya. Jadi si pemasar itu melakukan iklan, si konsumen melihat iklan, kemudian ada baliho, kemudian mungkin ada demo gitu ya. Kalau masak alat masak itu kan ada demo masak. Nah, seperti itu bisa mempengaruhi konsumen sehingga si konsumen itu akan melakukan pilihan pembelian atau tidak, seperti itu. 3 hal penting untuk memahami model keputusan pembelian konsumen. Menurut Sutisna itu dengan adanya model, pandangan terhadap perilaku konsumen bisa dilihat dalam perspektif yang terintegrasi. Kemudian model keputusan pembelian konsumen ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang ketiga, model keputusan pembelian konsumen ini dapat dijadikan dasar untuk segmentasi dan positioning. Kemudian sub yang keempat yaitu keputusan pembelian konsumen. Nah, di sini setelah si konsumen itu melakukan pemilihan, kemudian melakukan pembelian barang, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, mungkin ada penyesalan pasca keputusan pembelian. Jadi misalkan saya contohkan di sini adalah keputusan setelah memilih universitas. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang awalnya dulu memilih universitas, mungkin sebagus apapun universitasnya ya. Kemudian ada perasaan kayak mungkin di semester awal seperti itu, kayak aduh, aku salah nggak ya milih universitas gitu. Mungkin kan ada perasaan seperti itu, aduh, aku salah nggak ya milih jurusan. Nah, seperti itu. Nah, itu wajar terjadi di sini karena ada pilihan-pilihan lain yang masih terbuka. Jadi si konsumen ini merasa bimbang meskipun dia telah menjatuhkan pilihannya pada suatu universitas atau produk atau jasa seperti itu. Nah, di sini salah satu cara untuk menekan penyesalan itu bisa dengan mencari informasi tambahan yang dia itu dapat informasi-informasi yang sifatnya menunjukkan keunggulan produk. Lah, di sini si pemasar ini dapat menekan penyesalan konsumen itu dengan cara dia
menekankan superioritasnya produk dan keunikan-keunikan lain yang dimiliki produk, serta juga ada pemberian misalkan garansi produk, sehingga si konsumen itu merasa, oh yakin kok bahwa produk yang aku pilih ini memang bagus, seperti itu. Kemudian ada pemberian garansi, ini juga makin meyakinkan si konsumen bahwa si produk ini memang bagus dan perusahaannya memang benar-benar berani ngasih garansi ke produknya, berarti kan memang produknya itu bagus gitu. Kalau enggak kan banyak yang ngeklaim garansinya, seperti itu. Terus kemudian ada perilaku mengeluh di konsumen. Menurut Jack Dipsing ada 3 bentuk ketidakpuasan konsumen. Ada respon suara, misalkan dia langsung saya minta ganti rugi. Kemudian ada respon pribadi, dia komunikasi lisan yang negatif, jadi kayak keluar-keluar gitu, ini produk ini jelek loh, produk ini jelek, seperti itu. Kemudian ada respon pihak ketiga, itu seperti mengambil tindakan hukum, misalkan dia udah lapor ke mungkin dia lapor kemana karena merasa bahwa produknya itu merugikan si konsumen, seperti itu. Nah, tapi di sini ada 4 faktor penentu keluhan itu akan diajukan oleh konsumen atau tidak. Yang pertama, signifikansi dari peristiwa konsumsi. Jadi, semisalkan nih si konsumen ini tidak puas, dia akan menganalisis lagi si produk ini penting atau enggak, secara harganya mahal atau enggak, saya rugi atau enggak. Kemudian waktu yang diperlukan dalam konsumsi, saya udah lama konsumsi ini atau baru aja, kemudian saya tidak puas. Nah itu juga akan mempengaruhi komplain konsumen itu akan disampaikan atau tidak. Kemudian pengetahuan dan pengalaman, contohnya misalkan banyak pembeli sebelumnya, kemudian pengetahuan tentang produk dan pengalaman keluhan sebelumnya. Kemudian konsumen juga melihat kesulitan ganti rugi, misalkan waktu, kemudian gangguan pada kegiatan rutin, dia mengganggu kegiatan rutin atau tidak, kemudian biaya ketika dia melakukan komplain itu besar atau tidak, kemudian peluang keberhasilan dalam mengajukan keluhan. Jadi si konsumen itu juga akan memperkirakan, kira-kira kalau saya ajukan, kalau misalkan diganti, apakah itu akan menguntungkan atau akan mengganti kerugian saya dari segi biaya, kemudian waktu yang sudah saya keluarkan untuk komplain dan sebagainya. Untuk yang ketiga, nah ini ada respon terhadap keluhan. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki masalah akan meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa perusahaan benar-benar peduli. Hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan niat untuk membeli ulang suatu produk. Jadi semisalkan ada keluhan gitu ya. Jadi si perusahaan ini dapat menarik kembali kepercayaan konsumen dengan cara dia menanggapi secara serius keluhan-keluhan yang terjadi yang dialami oleh konsumen, sehingga si konsumen ini merasa seperti diperhatikan, kemudian didengarkan, sehingga si konsumen yang tadinya kayak produknya jelek gini, setelah istilahnya kayak dilayani dengan baik, kemudian misalkan ditampung aspirasinya, nah itu nanti si konsumen ini bisa kembali percaya gitu, beneran kok ini aku komplain seperti ini, si perusahaannya kemudian melakukan perbaikan atau melakukan ganti rugi, seperti itu. Oke, sekian untuk aspek perilaku konsumen. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-7 minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.